Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini Ayah Rozak ini blunder lagi kalau saya bilang. Ditanya oleh Igun di Brownies Trans TV dan dia dengan lugunya menjawab, ya kalau mau membawa Ayu ke London kalau nggak salah ya, sediakan uang 300 juta untuk ya mereka, ayah, ibu dan keluarganya, 200 juta untuk kalau nggak salah sekolahnya Bilqis, dan 100 juta untuk Ayu itu sendiri. Ya, ini sih bercanda, kita tahu. Tapi kan kalian ini para netizen bunda-bunda julid ini kan yang ini langsung nyinyir dan jahat banget loh kalian ini. Saya tuh sempet nanti saya bacain deh. Ini ada yang sampai bilang Ayu kan udah nggak cantik lagi, udah turun mesin. Nanti ini diadili loh di akhirat sana. Jadi yuk kita akan baca kartunya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan kira-kira nasibnya akan gimana? Ke London beneran atau enggak? Tapi Igun kan katanya mau sama Rosa. Oh enggak, Rosa sama Afgan. Kita langsung akan lihat. Ya. King of Wands. Ini Ayah Rozak. Sering banget blunder. Waktu itu keluar dari rumahnya, ini kepalanya nongol, terus ditanya tentang Ayu yang dianggap suka memplagiat stylenya Nagita Slavina. Terus dia ngomong, ya kan harus lihat ini ya apa namanya, pantas nggak ya badannya atau apa gitulah, yang langsung digoreng sama oknum wartawan. Ini kalau saya pikir kasihan orang seperti dia ini. Walaupun dia ini sebagai ayah itu dia pasang badan untuk anaknya, bener-bener ada dan selalu nganterin, bahkan dari dulu sampai kita kalau dengar ceritanya Ayu ini amat mengenaskan, di antara ayahnya ikutan rekaman dan sebagainya, pulang makan burger. Coba deh nonton tayangannya ini. Kasihan gitu Ayah Rozak ini, orang yang lugu terus ngomong, terus kemudian nanti omongannya ini akan dipelintir oleh orang lain. Jadi kalau saya pikir tetap kalau beliau yang ngomong, kita jangan langsung masukkan hati dan terus dikomentarin. Kalian yang jahat deh kalau komentarin seperti ini. Kalau ditanya lagi, ini beneran atau enggak? Enggak lah. Ini sebenarnya maksudnya itu enggak seperti itu. Ini tuh sebenarnya dia bercanda. Walaupun kalau saya lihat, ini sebenarnya ditujukan untuk orang lain. Jadi kayaknya mungkin saja ada yang mau ngelamar Ayu ya, tapi terus kayak maju mundur nggak jadi-jadi. Nah dia kayaknya ngomong di situ karena tahu ini tayang TV live, dia ngomong ya kalau mau ngelamar Ayu atau apapun itu dengan itu tadi, terus orang itu biar at least yang ini banyak loh yang ngantri, dan kalau seperti itu paling enggak nanti tinggal ketahuan mana yang serius mana yang enggak. Kalau saya pikir sih begitu. Dan kalau di sini balik lagi, nah kan ini itu untuk memupus keraguan agar ketahuan mana yang serius mana yang enggak. Dan dengan seperti ini lebih gampang nantinya, dan kartu ini membuktikan itu. Nah ini adalah satu hal yang kalau seorang ayah itu pasti akan melakukan hal seperti ini gitu. Terutama kalau coba orang tua yang punya anak perempuan. Nah coba kalian semua pasti akan seperti ini kan. Banyak banget cowok-cowok datang udah pacaran berkali-kali nggak jadi-jadi. Nah jangan sampai anak ini patah hati lagi. Ini adalah satu ungkapan, tapi ungkapannya nggak terus bisa dibilang bercanda, akhirnya nggak punya maksud apa-apa. Maksudnya bukan ke 300 jutanya, tapi maksud untuk bahwa dia pengen orangnya serius saja yang mendekati Ayu, itu benar adanya. Dan kalau dilihat dari konten itu, karena Ayu itu udah sering gagal, dan dia nggak pengen ini gagal lagi. Dan kalau dia berharap ini benar-benar yang terakhir. Apakah yang sebelumnya permasalahan duit? Enggak sih. Tapi maksudnya saat semua orang terus tiba-tiba datang semuanya pengen ngelamar Ayu, namanya bapak ini kan ya harus ikut memilihkan gitu. Apalagi ada cucunya di sini. Sehingga apa yang terjadi sama Ayu dengan kemarin udah hampir banget hitungan hari, hitungan jam malah mungkin ya, ternyata batal. Kayaknya orang tua mana sih yang akan ya rela kalau ternyata anaknya ini dispekulasiin sama orang-orang lain. Dan kalaupun iya, ini adalah sesuatu yang wajar adanya. Coba kalau kita mikirin ini, Ayu itu penghasilannya itu bisa sampai 500 sampai 1 miliar loh per bulan. Dia tampil di Brownies setiap hari. YouTube-nya itu pasti tembus 300-400 juta deh per bulan. Terus belum acara-acara yang lain, acara spesial, belum endorsan, IG-nya dia yang diikuti oleh banyak orang. 1 miliar lah. Jadi kalau minta 300 juta, karena apa ya, kalau diajak ke London kan Ayu nggak mungkin dong di sana syuting acara TV BBC atau apa gitu. Tapi kan ya ini artinya apa? Ini wajar juga sih sebenarnya. Kalaupun
kalaupun dia nyebut angka segitu ya nggak main-main gitu. 300 per 100 malah kemurahan kalau saya bilang. Karena Ayu itu bisa cari duit lebih dibandingkan itu. Artinya apa? Yang diberikan oleh Ayu ke orang tuanya itu lebih dibandingkan 300 juta. Nah, artinya udah didiskon. Jadi ya, sebenarnya kalau kepada siapapun, ini ada pengusaha atau mungkin artis lain atau siapapun mau ngelamar Ayu, ya memang ya sediakan saja uang segitu. Karena nggak mungkin dong seorang wanita hidupnya mau istilahnya balik lagi ke sesuatu yang sebelumnya. Dan kalau ternyata pria ya harus menanggung dong kehidupan wanita ini tadi. Masa jadi suami nggak tanggung jawab, malah jangan-jangan nanti mau minta duit dari Ayu. Nah, kalau dilihat lagi juga netizen itu julid karena ini faktor nilai genders. Ini kan pernikahan ini sesuatu yang kurang beruntung. Dan ya ini karena ini Ayu Ting Ting aja terus kemudian digoreng. Ini orang-orang yang nggak suka. Bukan karena nggak suka ke pribadi Ayunya, tetapi karena statusnya atau mungkin dia di rumah suaminya juga digodain janda atau apa, atau ya ini sesuatu yang nggak objektif lah kalau boleh saya bilang. Ini kalau terjadinya sama orang lain nggak akan sebesar ini, karena ini ayah Rozak yang ngomong terus digoreng, terus diomongin. Karena ini ayahnya Ayu, wah lebih parah lagi, dibicarakan terus. Bo ya kasihan sama anaknya. Nanti kalau anaknya gedean dikit gitu, 5-6 tahun lagi terus baca komen-komen kalian semua ini ibu-ibu, aduh. Dan fakta yang ada itu sebenarnya si Ayu Ting Ting nggak akan mungkin ninggalin orang tuanya. Semuanya ini masih akan tetap di Indonesia kok. Dan kalaupun saya lihat di sini nikahnya ini sama orang Indonesia lagi. Pengusaha juga kalau saya pikir, dan ya Ayu nggak akan pergi ke luar negeri. Nah, ini untuk kalian semua, para netizen yang terhormat. Please, sebelum terjadi sesuatu yang tidak kalian inginkan, sesuatu yang akan membuat kalian ini menyesali, ya hati-hati. Ngomong turun mesin lah, ngomong nggak cantik siapa yang akan mau atau apapun itu. Aduh, please lah. Ngomongnya dijaga yang sopan. Sebagai sama wanita, atau mungkin pria yang merasa dirinya wanita juga di sini, ngomongnya dijaga, jangan seperti itu. Apa yang kalian ketik itu akan ada terus di sana. Hati-hati, jangan sampai nanti akan menyesal. Terus dilihat oleh orang yang tidak seharusnya melihat. Terus kalian akan dicap ke sesuatu yang ya kalian sebenarnya nggak seperti itu. Coba, seperti saya bilang, naik haji udah 4 kali, mimpin pengajian, di sosial media julidnya setengah mati. Dan kalau dilihat lagi di sini, ayah Rozak itu merasa bahwa hidupnya ini belum selesai. Walaupun setelah Ayu ini nikah, dia masih punya satu tanggungan adik-adiknya. Artinya Ayu pun juga harus menanggung mereka. Jadi apapun yang dikatakan, ya ini hak mereka sih. Kalaupun ternyata ayah Rozak di sini ternyata nggak bercanda atau beneran, ya tadi saya bilang wajar, bahkan kemurahan. Kalaupun iya, ya itu hak mereka juga. Kan mereka yang mensyaratkan seperti itu. Dan kalau kita tahu sebenarnya ada keluarga-keluarga yang lain yang menyaratkan lebih tinggi lagi. Banyak seperti itu. Harus membeli, harus apa, per bulan harus nyediain segini. Jadi kalau saya pikir sih udahlah, nggak usah lebay. Komentarlah seperlunya. Dan apapun itu, yuk kita lihat dan selalu bisa bedakan mana yang ini tontonan untuk hiburan, mana yang beneran. Jangan terus kita kemudian memperjuangkan itu sama seperti kayak kita melawan penjajah atau memperjuangkan kebenaran gitu. Tapi ya balik lagi, ingat pesan saya ini, apapun yang kalian tulis, walaupun ini perasaannya sementara, itu akan ada selama-lamanya di internet. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Silahkan hubungi saya kalau ada yang mau dibacakan atau diramal. Sampai di tayangan berikutnya. Salam.